Di Matan misalnya diterangkan zaman Matan penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nyembelih switik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah? Sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang. Sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga dhabihatul muslim meskipun enggak baca bismillah baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa menghilangkan enggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan masih marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan enggak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan karep-karepmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi yang tahu Sarah karena ini sudah jelimet. Sudah jelimet. Sehingga enggak ada kitab matan yang Indo kecuali disarai. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib. Ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadi Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Saya ulang lagi kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita. Yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih. Nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh ya gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita enggak, cara berpikir enggak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan. Nah, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat. Nah, kan mungkin juga, ya kan? Pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan? Sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir-tabir di Bajiria sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong andekan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak
penyembelian ini kan tidak memberi kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan. Ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada